Yang pertama, rezim Jokowi ini memang sangat skillful, sangat smart untuk mengelabui penduduk rakyat Indonesia, seolah-olah Jokowi sudah membuat terobosan-terobosan yang seolah-olah menjamin masa depan bangsa Indonesia akan lebih cerah, lebih berdaulat, lebih merdeka, sehingga timbullah wacana supaya pasal 7A rakyat punya kedaulatan, itu konstitusional. Kalau kita mengeksersis kedaulatan itu dengan memaksa, tidak usah nunggu 2024, kalau bisa sebelum kerusakan makin hancur, ya disuruh turun. Mengapa ini penting sekali? Karena buat kita, Jokowi itu adalah instrumen penjajahan ekonomi Cina pada Indonesia. Ini nggak terbantahkan. Jadi saya sebenarnya tidak ada yang baru, ya. Karena kita sudah searah pemikiran kita, terus kita mengamati rezim suruhan oligarki ini juga sudah agak lama. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Yang pertama, rezim Jokowi ini memang sangat skillful, ya, sangat smart untuk mengelabui penduduk rakyat Indonesia, seolah-olah Jokowi sudah membuat terobosan-terobosan yang seolah-olah menjamin masa depan bangsa Indonesia akan lebih cerah, lebih berdaulat, lebih merdeka, sesuai dengan arahan dari Mukadimah Undang-Undang kita maupun butir-butir tertentu dalam pasal-pasal, terutama pasal 33. Nah, kebetulan memang rakyat kita ini kan mudah dibelok-belokkan, ya. Jadi jelas-jelas makin menderita, makin terasa kehidupan, terutama di lapisan bawah, ya. Jumlah stunting juga mungkin puluhan juta, kemudian buruh seolah tanpa ada harapan masa depannya, kemudian pembagian kekayaan jumplang yang tidak masuk akal, ya. Jadi memang seperti yang kita adakan sekarang ini, membuat petisi-petisi ke DPR dan lain-lain, itu sudah betul. Cuma kalau melihat gendablekan atau kekeras kepalaan atau sudah cumum layar cimut, ya, gak peka, tuli, goblok, budek, ya, dan lain. Memang ini sulit, ya. Sehingga timbullah wacana supaya pasal 7A rakyat punya kedaulatan, itu konstitusional. Kalau kita mengeksersis kedaulatan itu dengan memaksa, tidak usah nunggu 2024, kalau bisa sebelum kerusakan makin hancur, ya disuruh turun. Saya mau mengharap sekali lagi, ini DPR yang sudah seperti itu, saya kira hampir mustahil, ya. Jadi dalam dunia korupsi itu ada istilah yang dinamakan state capture corruption, ya. Korupsi di mana state, ya, itu dipegang tengkuknya oleh oligarki.
Jadi sesungguhnya yang sudah capture itu ya government, ya parlemen, ya DPR, MPR, bahkan kemudian juga lembaga-lembaga tinggi negara itu semua sudah di capture oleh oleh oligarki itu. Ya. Memang lantas jalan singkatnya memang harus people power. Ya. Tetapi how itu juga masalah yang mungkin tidak gampang. Ya. Mengingat kita ini DNA-nya sudah lama sekali dari DNA yang bangsa terjajah. Jika untuk ngomong yang benar saja kadang-kadang tidak berani, apalagi kemudian turun ke jalan, kemudian berhari-hari meminta Jokowi itu turun, itu mungkin juga kelibatan masih sulit. Nah mungkin for the time being, ya sementara ini kita dengan cepat ya itu membangun kita sendiri maupun teman-teman kita paling dekat dengan kita punya sahabat di berbagai jaringan itu ya, bahwa harus ada moral courage ya, keberanian nasional. Ini kan ketakutan nasional sudah mewabah kemana-mana. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana ini seorang pengusaha kayu ya, lulusnya juga presiden palsu ya, tapi kemudian ketika jadi presiden semua orang takut ya. Saya heran sekali ya. Jadi jadi ini ketakutan ini memang harus kita jebol lebih cepat lebih bagus. Dan yang kedua itu memang kita juga harus selalu ingat ya bahwa kalau kita berjuang, berkorban dan seterusnya itu untuk Allah SWT, Lillahirabbil alamin ya. Itu kemudian saya kira kita akan jauh lebih enteng ya. Karena kita itu untuk Allah, bukan untuk kursi, untuk kekuasaan yang enggak ada gunanya juga dibandingkan kehidupan ukhrawi ya. Jadi ini moral courage itu memang harus kita tumbuhkan. Dan yang kedua tadi reliance on the Almighty. Jadi mentawakalkan diri kita, meletakkan nasib kita, tawakal kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu memang jangan sampai kita ini sebenarnya kan keturunan bangsa pejuang. Ya. Kalau kita lihat di Aceh dulu ada Sultan Iskandar Muda, ada Cut Nyadin, ada Daud Bereh ya. Di Makassar ya semua tokoh-tokoh bermunculan dari sana. Di Jawa, di Siliwangi, di Jawa Barat gitu, dan seterusnya sampai ke Tanah Malaka dan lain. Sebenarnya moyang kita itu kan moyang pejuang ya. Ibaratnya ya harimau ya. Tapi tiba-tiba sampai ke kita ini seperti kelinci itu loh ya. Seperti kucing kurapan kok jadi nakut, saya nggak tahu di mana salahnya ya. Jadi ini something very wrong ya. Jadi ini pun harus kita tumbuhkan ya. Kemudian yang jelas ya, itu di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ya. An-Nahl jadi ketika para malaikat disuruh Allah untuk menghormati Adam dengan cara bersujud ya, semua sujud kecuali iblis ya. Karena iblis tidak mau, kemudian iblis dikutuk oleh Allah, disuruh minggat dari surga. Nah kemudian ternyata iblis itu menantang Allah ya, karena engkau ya Allah sudah mengusirku dari kerajaan surga ini, maka aku akan menggoda anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang dan lain-lain ya. Kata-kata itu la aghwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin.
kami setan, kami iblis pasti bisa menyesatkan dan membawa semua anak cucu Adam ke neraka jahanam kecuali mereka yang mukhlis, yang mukhlas, yang mukhlis. Ya. Nah, jadi ini pun juga harus kita bangkitkan juga. Ya. Dan saya rasa perjuangan ini, fighting spirit, sacrificing spirit itu kalau sudah muncul akan seperti listrik lah ya, yang sudah bisa menyetrum yang lain-lain. Dan ini kita berlomba dengan waktu. Sekalian saya sudah mengatakan ya bahwa sejak 1 bulan yang akan datang ini itu seluruh pekerja Indonesia di IKN itu akan disisihkan dari Acong, akan diambil alih oleh tenaga Shenzhen dari Cina ya, dalam tempo 6 bulan dijamin selesai. Ya. Jadi Anda lihat YouTube ya, any YouTube ya, Anda klik ya, pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, bagaimana Cina membangun hotel-hotel pencakar langit, bagaimana membangun stasiun, itu luar biasa ya, memang seperti lampu Aladin ya, dalam tempo 2 bulan sudah selesai. Sekarang kalau kita lihat Beijing bandingkan dengan New York, dengan Chicago, itu sekarang tidak ada 1/5-nya gedung pencakar langitnya itu. Ya, saya 5 kali pergi ke Cina itu, tiap kali datang ada perubahan luar biasa. Ya, sekarang ini juga seperti tidak terjangkau lagi. Ya. Nah kemudian begini ya, mengapa ini penting sekali? Karena buat kita lah, Jokowi itu adalah instrumen penjajahan ekonomi Cina pada Indonesia. Ini enggak terbantahkan. Jadi itu buzzer rupiah itu kalau menjawab ini mereka nggak berkutik, makanya seperti itu bahwa Jokowi is the most important political instrument for China to colonize our beloved Indonesia, ya, negara kita tercinta. Jadi kita berubah dengan waktu, makanya insya Allah gabungan dari kita di sini 100 tokoh itu, insya Allah kita akan gabungkan dengan apa yang sudah dirancang oleh Pak Rizal, Pak Maran Batubara, saya termasuk di situ, Pak Faisal Basri, Mas Ubedillah dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, jadi mudah-mudahan ini salah satu langkah yang mudah-mudahan insya Allah itu juga lebih bercepat. Jadi kita akan geruduk Kejaksaan Agung, setelah itu kita ke KPK. Tapi kemudian kita bukan hanya ngawas, saya akan membawa seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin 25-30 halaman, sudah ada masukan dari Pak Ubedillah, dari Saludin Nursi, dari Salbasi, dari Pak Marwan, dari saya, dari semua. Ya. Kita punya ahli komunisme, ya, Pak Profesor Baudin, ya, saya kira beliau paling tajam kalau ngomong komunisme, saya kira nggak ada yang berkutik. Ya. Kalau yang lainnya masih berkutik, kalau beliau karena cengkeramannya ilmu komunisme sudah juga karena pengalaman juga ya. Nah jadi ini saudaraku yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan kita kayak apa reaksinya ya. Jadi dokumen tadi itu akan kita kirimkan ke seluruh anggota parlemen, ya, seluruh anggota MPR, seluruh lembaga negara, seluruh dari Mabes ABRI, Mabes TNI, Mabes Polri, ya. Kemudian inilah kita, ini mewakili bangsa, bahwa bangsa ini ada sebagian cukup besar yang masih paham, masih tidak bodoh, masih kritis dan mengetahui bahwa ini is a matter of time. Kalau Jokowi ini menang lagi, ya, jadi Jokowi ini memang betul-betul ini is a matter of 1 or 2 years.
kalau kemudian yang jago dia itu menang, kemudian betul-betul lantas kita dijadikan negara vasal atau kompradornya negara Cina, wassalamualaikum. Ya. Jadi kedaulatan tinggal hanya ada dalam impian, tidak ada dalam kenyataan. Dan kita ini ya yang dianggap oposisi mencari tandai masing-masing gitu. Jadi kalau kemudian kapan-kapan Anda dipanggil-panggil ya datang saja gitu. Ya. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.